Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo adik-adik. Kita langsung ke materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang apa sih materi, sifat, hukum dasar, dan ukurannya. Di mana pertemuan ini atau materi ini kita akan gunakan untuk 2 kali pertemuan, yaitu untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Di sini mungkin saya akan mengulas dulu ya. Waktu kalian di pertemuan pertama, mungkin saya masih sudah mengajarkan ke kalian kaitannya apa sih definisi dari suatu materi. Ada yang ingat materi itu apa sih? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, di sini untuk outline-nya di pertemuan 23 ini ada 5, yaitu tentang definisi materi. Kemudian kita juga ada penggolongan materi, karakteristik materi, partikel materi, dan hukum dasar ilmu kimia. Di mana untuk poin A sampai C itu akan kita gunakan untuk pertemuan kedua. Sedangkan D dan E kita gunakan untuk pertemuan ketiga. Dan di situ kita akan lebih banyak melatih mengerjakan soal-soal seperti itu. Oke ya. Nah, apa sih materi itu? Mungkin kemarin kita telah membahas dan teman-teman sekalian juga sudah tahu kenapa materi dalam geologi perlu diajarkan atau kimia dasar perlu diajarkan. Karena kaitannya kalau di geologi kemarin ya, di teknik geologi kalian akan mempelajari tentang material baik yang ada di material yang ada di bumi, istilahnya gitu ya. Karena ilmu tentang kebumian, baik sifatnya berupa logam ataupun mineral. Nah, materi itu adalah segala sesuatu, ini ya kata kuncinya, segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Di sini kata kuncinya. Dan materi itu dapat berwujud pada cair dan gas. Dalam ilmu kimia, kita mempelajari materi itu bisa macam-macam, mulai dari strukturnya, susunannya, sifatnya, perubahannya, serta energi yang menyertai dari suatu materi. Seperti itu. Ini kalau kalian perhatikan, di sini adalah cover dari buku kimia dasar yang saya berikan di LMS. Kita lanjut ke penggolongan materi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, penggolongan materi itu pada dasarnya kita bisa mengelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama jenisnya adalah pure substance atau materi yang murni dan juga yang campuran, seperti itu. Nah, di sini jenis materi kalau berdasarkan kemurnian gitu ya, materi yang murni itu terdiri dari 2 jenis, compound atau istilahnya adalah senyawa kita menyebutnya. Jadi yang kedua elemen itu maksudnya adalah unsur gitu. Jadi jangan bingung apa sih senyawa itu, apa sih unsur itu. Nah, sedangkan mixture atau campuran di sini ya. Kalau ini artinya adalah zat murni gitu ya. Karena materi itu dibagi 2, jenis yang murni ataupun yang campuran. Manusia pun juga kadang gitu, ada yang manusia dianggap dari ras yang murni, misalnya berasal dari suku Jawa asli, tapi juga ada yang mungkin sudah percampuran terjadi. Misalnya pernikahannya dari Jawa dan Sumatera, anaknya kan otomatis campuran. Seperti itu. Materi juga seperti itu. Nah, untuk materi yang campuran, itu dibagi jadi 2. Dia ada yang mixture homogen, jadi campurannya bersifat homogen. Dan yang kedua adalah campuran yang sifatnya heterogen. Di sini bisa kalian
Perhatikan ya, itu penggolongan dari materi. Nah, ini adik bisa melihat di sini juga sama ya seperti tadi. Pembedaannya seperti ini, unsur, senyawa. Kalau tadi campuran itu sendiri atau mixture itu dibedakan antara yang homogen dan heterogen. Nah, untuk yang homogen di campuran itu adalah jenisnya campuran homogen dinamakan larutan. Sedangkan untuk campuran yang heterogen itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis koloid dan suspensi. Ada yang bisa menyebutkan contohnya unsur itu apa, senyawa apa, larutan apa, koloid apa, suspensi apa? Tentu saya yakin kalian bisa. Tapi ada juga mungkin yang masih bingung. Selama ini saya nganggapnya sama, Bu, antara larutan, koloid, dan suspensi. Kalian tidak boleh seperti itu ya. Kalian di sini harus benar-benar bisa membedakan dan tahu sifatnya kapan dia masuknya adalah larutan, kapan dia masuknya koloid, dan suspensi. Kita akan terangkan detail secara rinci kaitannya hal tersebut. Jadi, kalau ditanya, walaupun setiap materi itu artinya adalah memiliki, jadi materi gitu ya, dia adalah sebagai fungsi dari massa dan memiliki volume gitu ya, M, mass, dan volume. Nah, tapi setiap mass dan volume itu dia masih memiliki yang dinamakan susunan. Atau istilahnya ya susunan ya. Susunannya terdiri dari apa dan sifat yang berbeda-beda juga gitu. Walaupun misalnya materi A tidak mungkin akan sama dengan B walaupun memiliki massa dan volume yang sama misalnya. Tapi pasti dia memiliki sifat-sifat yang tentu akan berbeda dengan materi yang lainnya seperti itu. Dia kayak punya kekhususan adik-adik. Seperti itu. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ya. Yang pertama adalah zat murni. Dalam bentuknya ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat lagi diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui suatu reaksi kimia. Kemudian, itu unsur ya. Kemudian, kalau senyawa, dia adalah materi yang terbentuk oleh dua atau lebih unsur yang berkombinasi dengan perbandingan massa yang tetap. Jadi kalau senyawa ini bisa saya tulis dia adalah gabungan unsur-unsur gitu ya. Kalau unsur itu tidak dapat diuraikan lagi ke, jadi kayak sudah bentuk terkecil. Bentuk terkecil materi, karena tidak bisa diuraikan lagi menjadi lebih sederhana, bentuk terkecil dan tidak bisa diuraikan. Melalui reaksi kimia. Nah, dari sini mungkin ada yang akan bertanya, apa sih maksudnya perbandingan tetap dan seterusnya? Dan di sini apa sih Bu? Ini tabel apa kira-kira? Saya yakin waktu SMA kalian sudah menemukan ini dinamakan sistem periodik unsur gitu ya. Ada yang menyebutnya SPU atau sistem periodik unsur. Kalian mungkin mulai mencarinya. Sistem periodik unsur atau yang nyebutnya juga apa namanya tabel periodik seperti itu sama aja ya istilahnya.
Dan di sini itu terdiri dari, atau susunan dalam sistem periodik ini, tabel-tabelnya itu terdiri dari unsur-unsur dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai wujud tertentu. Misalnya seperti yang berwarna orange, di sini ada warna orange, itu artinya dia wujudnya adalah gas. Kayak hidrogen, kemudian nitrogen, oksigen, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan yang biru? Warna biru muda di sini itu biasanya wujudnya adalah yang apa dia tahu padatan, logam, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang warna pink, gitu ya, di sini ada yang warnanya pink, itu biasanya wujudnya adalah sebagai cairan, begitu. Sifat fisika dan kimia senyawa berbeda dengan sifat fisika dan kimia unsur-unsur penyusunnya. Contoh yang paling sederhana, contoh untuk senyawa ada yang bisa menyebutkan mungkin karena dia adalah gabungan unsur-unsur dengan perbandingan tetap, itu contohnya adalah H2O. Kenapa saya bilang H2O termasuk senyawa? Karena dia terdiri dari berapa? Terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Dan kenapa dikatakan perbandingannya tetap? Karena terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Nanti atom itu adalah bagian dari partikel materi yang lebih kecil di bawah, dikecilkan lagi menjadi unsur seperti itu. Itu arti dari perbandingan tetap. Di sini saya juga kasih tulisan unsur dan senyawa, contoh zat murni, di mana komposisinya akan sama tanpa tergantung dari mana asalnya. Begitu. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat ya, pembagian unsur. Unsur tadi ya, kalau dalam SPU, tadi saya melihat atau sistem periodik unsur, itu ada berbagai wujudnya, dan kalau berdasarkan pembagian logam dan non-logam dalam wujud unsur, itu dibedakan menjadi dua, logam dan non-logam. Di sini, logam itu ada empat hal yang membedakan logam dan non-logam. Unsur logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Raksa ini adalah simbolnya ytterbium atau Hg. Atau kalau kalian tahu, dia adalah pengisi di termometer gitu ya, termometer raksa. Nah, kemudian logam itu dapat ditempa dan diregangkan. Kemudian mengkilap jika digosok dan merupakan konduktor panas dan listrik yang bagus ya istilahnya ya. Nah, dia dapat menghantarkan panas dan listrik sifat dari unsur logam. Sedangkan kebalikannya kalau non logam ini yang menarik ya. Logam itu ternyata adik-adik bisa juga berasal dari wujud materi yang padat. Tapi rata-rata memang kalau yang namanya non logam itu biasanya lebih ke cair ataupun gas. Kecuali tadi ya, kecuali adalah si hydrargium tadi. Seperti itu. Kemudian rapuh dan tidak dapat ditempa. Ditempa itu maksudnya bisa di ini ya, kayak besi kan biasanya ditempa itu ya. Dipukul-pukul buat dibikin apa dan seterusnya. Nah, kemudian yang menarik di sini tidak mengkilap walau digosok kecuali intan. Intan ini kalau dalam unsur dia adalah masuknya adalah unsur karbon gitu ya. Tapi karbon sendiri, struktur karbon kalau berdasarkan struktur dan susunannya, karbon atau C, dia termasuk salah satu unsur yang unik. Karena di satu sisi, dia ada yang bersifat sebagai non-logam, ada yang bersifat sebagai ini logam gitu. Jadi di sini kalau tidak mengkilap walau digosok kecuali intan. Seperti itu. Kemudian yang non logam lagi contohnya adalah non konduktor.
kecuali grafit. Seperti itu. Grafit dia masuknya adalah karbon juga, dia termasuk yang non-konduktor atau non-logam gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin kalian di sini ada semacam diskusi ya yang saya kasih kalau kita kuliah di kelas, kita meminta kepada para mahasiswa menyebutkan contoh unsur logam dan non-logam, minimal 5. Kira-kira kalian bisa menyebutkan atau enggak? Saya harap bisa ya. Yang paling mudah itu unsur logam, adik-adik. Logam itu mungkin lebih banyak ditemui, tapi tidak juga. Non-logam juga banyak ya. Contoh logam, itu cirinya biasanya kalau di akhirnya ada imbuhan biasanya dia termasuk jenis logam. Contohnya misalnya Li atau litium. Kemudian Mg, magnesium. Kemudian jenis yang besi, ferum, Fe, ferum ya, jadi kata ferum itu besi. Kemudian logam lagi misalnya mangan. Kemudian misalnya lagi timbal gitu ya, plumbum. Dan seterusnya, ini udah 5 ya. Seperti itu. Kalau non-logam apa? Non-logam yang paling mudah itu ya seperti aja oksigen, nitrogen, hidrogen. Jadi gas-gas itu pasti dia adalah unsur non-logam. Argon, dan seterusnya. Bisa kalian sebutkan ya. Lanjut, untuk contoh unsurnya bisa kalian cermati di tabel ini. Di Indonesia, hampir semua logam-logam yang terdapat di dalam bumi gitu ya, logam ataupun batuan atau mineral gitu kan. Itu kan ada kandungan logamnya juga gitu kan di dalam perut bumi. Nah, itu banyak dijumpai di Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat kaya dengan SDA-nya ya, sumber daya alamnya. Tinggal kita bagaimana sebagai seorang pengelolanya atau manusianya, sebagai sumber daya manusianya, itu dapat memanfaatkan dari SDA yang melimpah di Indonesia. Nah, ini contoh-contohnya ya, bisa kalian cermati. Rata-rata betul Ibu, ternyata memang nama latinnya atau nama unsurnya di sini ada akhiran umnya untuk logam. Paling mudah seperti itu. Nah, kalau si non-logam, itu contohnya ada belerang. Belerang jangan salah, belerang itu walaupun kalian belerang itu kan sulfur ya. Sulfur biasanya identik sama gas sulfur kayak gitu kan. Tapi jangan salah, sulfur itu adalah padatan. Padatan berwarna kuning, sulfur. Kemudian bromium, walaupun ada umnya, ternyata Br dia termasuk non-logam. Karena Br dia adalah cairan coklat kemerahan. Dan seterusnya, kalau tadi saya bisa cermati ya ke kalian, istilahnya adalah yang tidak ada umnya di belakangnya. Itu rata-rata adalah unsur-unsur dari non-logam. Dan anak geologi, kalian juga perlu mencermati bentuk fisik dari tiap unsur-unsur non-logam tersebut ini. Begitu. Kemudian, nah ini, itu tadi adalah unsur adik-adik. Sekarang bagaimana kalau senyawa? Nah, senyawa tadi yang saya kasih tahu ke kalian, itu adalah contoh yang sederhananya adalah H2O. Sini ya. Nah, di sini ada H2O, NaCl, metanol atau CH3OH, dan glukosa. H2O yang mana? H2O atau water gitu ya. Itu strukturnya adalah seperti ini. Kalau berdasarkan kita uraikan dari unsur-unsur penyusunnya, ada hidrogen, muatannya positif, 1, kemudian oksigen, min 2, begitu. Dia berikatan di mana kalian bisa melihat bahwa strukturnya air
molekul air itu atau senyawa air itu terdiri atau O-nya itu berada di tengah-tengah gitu kan. H, kemudian O, O. Jadilah terbentuk senyawa molekul H2O seperti itu. Kemudian contoh yang lain, kalau yang ini apa Bu? C-nya ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada OH lagi. Berarti ini jelas bahwa dia strukturnya adalah struktur alkohol, jenisnya adalah etanol. Terus kalau yang seperti ini apa ini Bu? Nah ini bisa kalian baca, ini adalah NaCl. Seperti itu. Jadi kalau senyawa itu adalah gabungan dari lebih satu unsur. Nggak mungkin misalnya ya, dinamakan senyawa. Maaf ya. Nah, ini. Gabungan dari satu unsur atau lebih gitu ya. Misalnya senyawanya senyawa nitrogen gitu ya. Bukan, kalau senyawa nitrogen bentuknya yang gas nitrogen gitu kan. Ya itu masuknya nanti adalah molekul gitu ya, molekul unsur yang dinamakan molekul senyawa. Ini kalau ini molekul unsur karena dia diatomik seperti itu. Nanti kita akan belajar itu juga. Sementara kita bisa bedain dulu unsur sama senyawa. Nah, di sini ini ada contoh fisik unsur dan senyawa biar kalian nanti bisa membedakan gitu ya teman-teman sekalian. Bagaimana sih sifat fisik dari unsur atau senyawa itu seperti apa? Misalnya ini emas gitu ya. Apakah kita bisa memang benar-benar mendapatkan emas murni gitu kan? Unsur emas murni bisa. Tapi apakah saat kita nambang misalnya di daerah Papua gitu ya yang apa seperti industrinya Freeport gitu ya. Apakah bisa langsung betul-betul mendapatkan emas murni? Tentu saja enggak. Nah, itu yang harus dimurnikan menjadi unsur-unsur penyusunnya gitu. Awalnya ya mungkin dapatnya adalah bongkahan emas yang mungkin ada unsur-unsur lainnya, misalnya ada unsur garamnya atau apa dan seterusnya begitu. Nah, ini ya yang menarik dari unsur emas, dia warnanya padat, logam dan berwarna kuning. Ini yang menarik ya, adik-adik, karbon atau unsur C, dia ada dua strukturnya. Strukturnya ada yang bentuknya ini non-konduktor gitu ya, yaitu yang grafit. Grafit itu maksudnya ya yang grafit ini kok kayak itu ya Bu, arang. Ya memang betul, grafit itu kayak arang. Dan kalau kalian perlu ketahui bahwa arang itu biasanya adalah untuk isian pensil kita. Itu biasanya isinya adalah dari grafit yang hitam itu. Nah, itu adalah jenis unsur karbon grafit. Sedangkan yang ini adalah intan. Bisa dibandingkan ya, saat karbon strukturnya hanya menjadi grafit, nilainya tidak seberapa gitu kan. Beli bongkahan arang kan murah sekali. Tapi bagaimana dengan intan? Harganya pasti jauh sangat mahal gitu. Ini sulfur, jadi sulfur itu banyak ditemukan di gunung api gitu ya, masih banyak kandungan sulfurnya. Nah, ini bentuk aslinya sulfur itu seperti ini adik-adik. Kemudian, bagaimana kalau senyawa? Senyawa contohnya di sini adalah NaCl. Kemudian ada senyawa yang lain adalah FeS2 atau nama umumnya dinamakan pirit gitu. Nah, di sini juga ada struktur-struktur yang lain yaitu ada litium, natrium, kalium, rubidium dan seterusnya. Nah, ini teman-teman kalian bisa melihat ya bahwa saat kondisinya senyawa terdiri dari natrium dan klorin, itu kan natrium padahal kan logam. Kemudian klorin itu kan gas. Kok bisa ya jadinya ternyata bentuknya adalah padatan dan berwarna putih, kan nggak nyambung. Nah, inilah yang membedakan sifat bahwa sifat senyawa itu sangat berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Itu udah beda banget. Begitu adik-adik. Misalnya kayak tadi ya, air ya tadi ya, H2O, senyawa H2O, dia kan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Apakah dia menyerupai sifat hidrogen? Enggak kan, enggak gas.
Wong H2O dia cair. Apakah dia menyerupai sifat oksigen? Juga enggak. Nah, itu yang menarik bahwa kalau senyawa, dia biasanya sifatnya pun juga berbeda dari unsur penyusunnya. Kita bahas yang kedua, campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat murni tanpa melalui reaksi kimia dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, ini di garis bawahi ya. Jadi yang menarik kalau campuran dia masih ada sifat zat asalnya. Contohnya, ini ada dua jenis, homogen, artinya tidak bisa dibedakan atau dipisahkan gitu ya. Mana yang termasuk bagian pelarut gitu, mana yang termasuk bagian zat terlarut. Karena di sini homogen contohnya adalah larutan. Larutan itu apa sih, Bu? Larutan yang sederhana adalah larutan gula gitu aja ya. Gula itu kan biasanya kita tahu ya, gula kan tadi dari air itu sebagai pelarutnya dan di sini ada gulanya. Misalnya C6H12O6. Ini dinamakan sebagai zat terlarutnya. Sedangkan yang di sini, cairan yang di sini, ini dinamakan sebagai pelarutnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang hidrogen itu adalah campuran bila terdapat bagian-bagian yang masih tampak berlainan. Kalau gula tadi kan nggak bisa dibedain ya. Kalau campuran yang hidrogen itu masih bisa dibedakan mana yang termasuk zat terlarut, mana yang sebagai pelarutnya. Contohnya adalah koloid suspensi. Ini saya ralat ya, larutan dia tidak hidrogen, dia termasuk yang jenis homogen. Nah, ini adik-adik karakteristik campuran. Yang pertama, komposisi zat-zat murni dalam campuran adalah tetap. Jadi komposisinya tetap. Ya sama kayak senyawa ya, komposisinya pun juga tetap. Ya, kalau misalnya gula dalam komposisinya adalah, komposisi zat-zat murni dalam campuran adalah tidak tetap. Beda dengan senyawa. Kalau senyawa kan tadi perbandingannya harus tetap. Misalnya kalau mau nyusun senyawa air, ya harus terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Tapi beda kalau misalnya tadi mau bikin sama-sama larutan gula. Tapi kita memasukkannya beda komposisinya. Misalnya si gulanya C6H12O6 tadi cuma 1 sendok aja lah gitu misalnya. Airnya 1 liter gitu, 1 liter pelarutnya H2O-nya. Ini kan kita namain juga larutan gula karena masih ada rasa manis dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita C6H12O6-nya kita masukkannya misalnya 100 mili, itu kan kita juga tetap namakan larutan gula karena saat diaduk sudah bercampur menjadi homogen. Begitu. Jadi komposisi zat-zat murni dalam campuran dia tidak tetap berubah-ubah, tergantung gitu ya. Tergantung dari si pembuat larutan tersebut. Kemudian sifat-sifat zat murni dalam campurannya adalah sama dengan sifat asalnya. Misalnya saat bikin larutan gula, itu kita masih bisa merasakan airnya sama gulanya yang manis seperti itu. Jadi masih ada sifatnya. Beda sama tadi ya senyawa. Apakah kita bisa misalnya saat minum air, apakah kita bisa merasakan oh iya ya memang ada gas hidrogennya, oh iya ya memang ada gas oksigennya rasanya atau bentuk gasnya, kan enggak, karena dia udah fasenya aja beda, sifatnya udah beda gitu. Yang ketiga, zat-zat murni dalam campuran itu masih dapat dipisahkan secara fisis. Contohnya adalah campuran besi belerang dapat dipisah memakai magnet, di mana besi kan sifatnya adalah ferromagnetik ya, jadi dia dapat tertarik oleh magnet begitu. Ini tadi ya, saya mungkin secara eksplisit sudah jelasin ya, secara implisit sudah jelasin campuran itu apa, suspensi itu apa, dan koloid itu apa. Ini biar kalian lebih paham. Kalau larutan, komponennya ada 2,
larut zat terlarut, dia tidak bisa dibedakan, tidak ada yang bedakan apa pelarut dan zat terlarutnya karena sudah menyatu mungkin. Kemudian yang menarik adalah jika larutan terdiri dari zat padat dan cair, maka cairan dianggap sebagai pelarutnya. Gitu. Kalau suspensi, dia warnanya keruh, di mana di suspensi batas antar komponen dapat dibedakan tanpa menggunakan mikroskop. Contoh yang sederhana adalah kapur sama air. Atau yang kalian nanti bisa cari lagi ya contoh suspensi. Saat kita masukkan gitu ya, kapur rumusnya adalah CaCO3 gitu ya. Gamping gitu ya kalau saya bikin semen, kapur. Ini kita masukkan air sehingga nanti akan terbentuk reaksi jadinya air kapur gitu ya. CaOH 2 kali. Nah, itu saat kita diamkan atau kita sedimentasikan, itu air kapurnya saat walaupun kita sudah aduk-aduk lama-kelamaan akan mengendap di bawah. Nah, saat timbul endapan atau suspensi ini, kita bisa membedakan mana batas yang termasuk cairan, mana batas yang termasuk si gampingnya itu. Itu maksud dari suspensi. Jadi dia masih bisa dibedakan batas yang pelarut dan zat terlarut. Beda sama koloid. Kalau koloid itu campurannya sudah terlihat keadaannya berbeda, tapi tidak tahu batasnya itu sampai mana. Yang paling gampang, misalnya kalau digambarin, misalnya kita ada air gitu ya, kita awalnya hanya air biasa, kemudian kita masukkan susu bubuk gitu ya. Susu bubuk kita masukkan, itu kita aduk-aduk, lama-kelamaan yang kita nganggapnya udah kecampur rata ya. Tapi sebenarnya terdapat partikel-partikel susu bubuk tersebut yang masih apa istilahnya melayang-layang di dalam air tersebut. Seperti itu arti dari koloid. Sehingga masih dianggap sebagai sifatnya heterogen. Ini kalian bisa baca ya, dan contohnya saya sudah kasih di sini materinya, dan menurut saya sudah bagus ya, ringkasan saya di sini. Kalian bisa baca, oh bedanya tuh ini, kemudian sama-samanya di mana, contohnya seperti apa, bedainnya kalau digambar seperti apa. Tadi saya sudah menjelaskan, misalnya besok kalian suruh gambar, kalau larutan tuh gimana hasilnya, intinya tidak ada pembedanya karena dia homogen. Kalau udah koloid berarti dia ada kayak semacam titik-titiknya. Kalau digambar di gelas beker misalnya, kalau suspensi dia ada batasnya. Tanda batasnya terlihat gitu. Nah, ini gambarnya juga sudah saya liatin ya, kelihatan sekali. Kalau si larutan bening seperti ini, saya nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau koloid, dia istilahnya mengawang-awang. Sebenarnya bisa kita lihat, oh ternyata masih ada partikel-partikel serbuknya kalau yang susu dan seterusnya. Misalnya kalau yang suspensi, pasir sama air, nah dia akan turun ke bawah. Begitu adik-adik. Nah, kaitannya sekarang ke pemisahannya. Pemisahannya ini juga penting, ada 6 hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, ada pemisahan padat-padat pada cair larutan, pemisahan padat cair suspensi, beberapa zat padat, pemisahan zat cair yang tidak saling melarutkan atau immiscible, dan pemisahan zat cair dari larutannya. Yang pertama, itu adalah pemisahan yang padat-padat. Padat-padat tadi ya, misalnya kita punya komponennya adalah besi sama sulfur gitu ya, pada saat di batuan atau mineral gitu ya, mineral ya. Di mineral itu ada besi dan sulfur gitu ya. Entah bentuknya di mineral pirit dan seterusnya. Nah, itu kita pisahkan bagaimana? Dengan cara pakai perbedaan atau sifat magnetiknya, daya magnetiknya seperti apa. Nah, di sini bisa kalian perhatikan peralatannya sederhana ya.
istilahnya ada magnet, campuran besi, dan non-magnetik. Kita masukkan di sini. Di sini ada conveyor, istilahnya ya, ada roller atau conveyor, ban berjalan. Nah, di sini ban berjalannya ada yang di dalamnya ada magnetnya. Nah, yang ada magnet dia ikut di sini dan turun ke bawah, sedangkan yang enggak non-magnetik dia turun ke bawah, yang besinya dia ke sana. Begitu perbedaannya. Gitu ya. Jadi alatnya seperti apa, Bu? Bisa jadi pakai semacam konsep filtrasi atau konsep ini ya. Ini ada ayakan istilahnya ya, shaker gitu ya. Screen shaker untuk mengayak. Atau bisa jadi dari ada gaya magnetiknya. Itu cara untuk pemisahan padat dan padat. Yang kedua, pemisahan pada cair. Pada cair ini mungkin lebih mudah ya. Istilahnya tadi garam sama air mau kita pisahin gitu ya larutannya. Caranya ya kita panaskan atau kita kristalisasi. Itu sudah kita lihat ya di apa namanya unit untuk pengolahan garam. Kan biasanya air garam yang tinggi itu kan cukup dikeringkan dan seterusnya dipanaskan dan seterusnya hingga akhirnya terbentuk kristal begitu. Bagaimana kalau pada cair, tapi bentuknya adalah suspensi? Karena suspensi, itu kan istilahnya melayang-layang seperti itu, misalnya cukup dibedakan berdasarkan dari ukurannya ya, sehingga pakai kertas saring di sini, perawatannya sederhana. Seperti itu. Terus bisa juga di sini memakai tabung reaksi ya, atau pakai sentrifugasi. Maafnya alatnya seperti sentrifugasi, diputar-putar hingga akhirnya terpisah dua lapisan dan seterusnya. Itu yang suspensi pada cair, cara pemisahannya. Bagaimana kalau pemisahan berbagai macam zat padat? Ada yang tahu mungkin ini alatnya apa? Ya, mungkin saya nggak memperlihatkan dengan jelas ya, tapi nanti bisa dilihat. Ini nama alatnya adalah chromatografi kolom. Nah, di situ nanti ada berbagai jenis zat padat, itu kita bisa identifikasi ya, istilahnya apa aja sih yang ada di situ. Begitu, itu zat padat beberapa jenis. Pakai chromatografi kolom. Kemudian, misalnya yang ini, pemisahan zat cair yang tidak saling melarutkan. Contohnya apa sih? Nah, contoh yang paling sederhana adalah minyak dan air. Itu pakai alatnya adalah corong pisah. Alatnya kalau di lab itu bentuknya seperti ini. Biasanya kita apa namanya goyang-goyang untuk kita campurin dulu. Habis itu kita tunggu waktunya hingga terbentuk dua tanda batas ya, batas antara yang ini dan ini. Nah, terus kita bisa pisahin yang invisible atau zat cair yang tidak saling melarutkan itu kita pisahin, kita buka kerannya, yang air itu akan turun ke bawah, sedangkan minyaknya karena dia densitasnya lebih kecil, sehingga kita bisa simpan seperti itu. Bagaimana kalau pemisahan zat cair dari larutannya? Jadi zat cair semua itunya komponennya terlarut dan pelarutnya itu sama. Cairan semua itu gimana cara misalnya bisa pakai konsep pemanasan tapi pemanasannya lebih ini lagi mungkin. Nah itu pakai ini distilasi kolom atau kolom distilasi ya, kolom distilasi gimana di sini bentuknya bisa kalian perhatikan itu untuk jenis bahan atau di industri apa sih yang pakai pemisahan zat cair dari larutannya. Misalnya di sini adalah di kolom fraksinasi gitu ya. Istilahnya fraksinasi kalau di industri minyak bumi atau kilang gitu kan. Nah, kalau yang di sini alatnya masih sederhana ya, pemisahannya cair-cairnya dia pakainya adalah apa namanya? Pendingin. Seperti itu, pendingin dipanasin di labunya ini ya. Jadi ini masih komponennya masih banyak cairan, beberapa cairan. Kita uapkan, misalnya kita mau menguapkan pelarutnya ditampung dan cairan yang zat terlarutnya
masih tertinggal seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah kalian tadi udah tahu ya, kalau mixture atau campuran, dia itu ternyata perbandingannya, ukurannya di dalamnya itu bisa diubah-ubah. Atau kita bisa menuliskan istilahnya adalah kadar dalam campuran. Tadi misalnya 1 sendok gula dalam 1 liter larut 1 liter air kan akan berbeda dengan 5 sendok gula dalam 1 liter air. Nah, itu dinamakan kadar dalam campuran komposisi karena komposisi campuran itu tidak tetap sehingga susunan zat dalam campuran dinyatakan dalam kadar. Di sini yang menarik yang perlu digarisbawahi oleh adik-adik adalah ada persen massa, persen volume, sama ppm atau bagian per sejuta. Istilah Indonesianya adalah BPJ. Bukan BPJS ya. Nah, ini persen massa itu adalah massa komponen per massa campuran dikali 100%. Kalau persen volume komponen per volume campuran kali 100%. Apa sih massa komponen? Massa komponen itu biasanya artinya adalah massa komponen dari zat terlarutnya. Tapi kalau massa campuran itu adalah total adik-adik. Total antara zat terlarut dan ditambah pelarut. Itu artinya. Jadi kalian harus bisa membedain, karena nanti akan salah perhitungan kalau salah konsep istilahnya. Kalau kalian tidak bisa membedain, apa sih artinya komponen, apa sih artinya campuran itu sendiri. Gitu. Kalau hitungannya mudah ya di sini. Kalian bisa melihat. Tuh. Nah, ini ada soal. Saya kasih contoh, tapi tidak menjawab dari latihan soal ini, karena ini buat latihan kita ya. Karena kan kita 3 SKS, saya ingin kalian coba kerjain, nanti kita bahas di grup. Saya kasih contoh soalnya seperti ini misalnya. Saya punya larutan garam, NaCl aja. Misalnya ini isinya adalah 1 liter air gitu ya. 1 liter karena rho-nya air adalah atau densitasnya air itu adalah 1, sehingga 1 liter air atau 1000 kilogram. Maaf, 1000 gram ya. 1 liter itu ya 1000 gram. Nah, apa namanya? NaCl-nya kita ingin memasukkannya adalah misalnya cukup 100 gram. Nah, kemudian ditanyain berapa persen masanya, misal. Ada yang bisa menjawab? Cara menjawabnya mudah. Jadi persen massa dari larutan garam, persen massa larutan garam, itu kan tadi massa dari komponen, artinya massa komponen apa? Massa komponen si garam per massa total, itu massa total larutan ya, sehingga dikali 100%, karena persen kan 100. Nah, massa garamnya di sini adalah 100 gram. Kemudian massa totalnya berapa? Berarti ada pelarut sama zat terlarut, otomatis 1000 ditambah 100, sehingga 1100 kali 100. Nah, ketemu. Seperti itu cara menjawabnya adik-adik. Untuk jawab yang soal nomor 1, nomor 2 dan 3, coba kalian kerjakan. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. CDE mungkin untuk minggu depan aja nggak apa-apa. Yang penting latihannya coba kalian kerjakan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.